Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Good ya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rizki ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah pemrograman PHP ya untuk membangun sebuah website. Tapi kita akan mempelajari basic dari PHP-nya itu sendiri. Jadi kita tidak akan membahas secara detail bagaimana membangun sebuah website. Tapi nanti insya Allah akan ada tutorial khusus mengenai bagaimana membuat sebuah website yang di dalamnya menggunakan bahasa PHP. Oke, kita akan coba untuk membuka sebuah website yang namanya W3 Schools. Ini ya, W3 Schools Online Web Tutorial. Ya, W3 Schools ini adalah sebuah website yang bisa dikatakan hampir seluruh dunia itu menggunakan W3 Schools untuk belajar basic dari bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah website. Dari mulai HTML, CSS, JavaScript, Python, kemudian SQL dan lain sebagainya. Kenapa saya gunakan W3 Schools untuk tutorial kali ini? Karena bisa dikatakan tidak semua orang atau siswa mungkin itu memiliki laptop untuk belajar PHP ya. Jadi kita akan menggunakan W3 Schools ini. Kenapa? Karena di sini disediakan text editor ya dan compiler untuk menjalankan PHP dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ya ke link Learn PHP. Oke, di sini kita akan lihat banyak sekali menu yang bisa kita pelajari ya, sampai dengan OOP ya. OOP ini merupakan pengembangan dari bahasa PHP yang konvensional, bisa dikatakan menjadi lebih berorientasi kepada objek seperti itu. Kita akan bahas dari mulai dasar tentang PHP itu sendiri. Yang pertama adalah PHP intro ya. PHP intro ini artinya PHP introduction, artinya pengenalan mengenai PHP. PHP ini ada beberapa syarat yang harus kalian miliki ya untuk mempelajari PHP. Di sini what you should already know. Untuk mempelajari PHP ini kalian harus memiliki basic. Yang pertama adalah HTML, CSS, yang kedua, yang ketiga JavaScript. Tetapi kalian minimal kalian mempelajari dulu tentang HTML. HTML kalian bisa pelajari di tutorial khusus ya tentang HTML, tapi nanti insya Allah saya akan mencoba untuk membuat juga tutorial mengenai HTML. Kenapa harus belajar HTML? Karena sintak PHP itu sendiri dia akan kita tuliskan di dalam body dari sintak HTML ya. Kemudian what is PHP? PHP itu adalah Hypertext Preprocessor ya. Kemudian di sini PHP is widely used, artinya banyak digunakan, umum ya, digunakan karena dia merupakan open source ya, bahasa scripting yang open source, artinya bebas dikembangkan. Kemudian PHP script dia dieksekusi di dalam server, artinya dia sebenarnya dieksekusinya di dalam server. Jadi secara prakteknya sih sebenarnya kita harus memiliki web server di dalam laptop kita masing-masing. Tapi karena kita menggunakan
apa namanya, Web3 Schools ya. Jadi kita bisa mempelajari langsung bagaimana PHP itu berjalan tanpa harus memiliki web server. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki laptop ya, dan juga apa namanya, niat kita adalah supaya mereka yang ingin belajar PHP bisa juga merasakan bagaimana menggunakan PHP walaupun mereka tidak memiliki laptop. Itulah kenapa Web3 Schools ini buat saya ini sangat-sangat membantu sekali dalam kita mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Kemudian apa lagi ya? Di sini PHP adalah bahasa yang populer karena dia digunakan oleh WordPress ya, kemudian Facebook. Kemudian dia cukup mudah untuk pemula ya. Kemudian what is a PHP file? PHP file ini dia apa namanya? Dia berekstensi php.php ya. Beda dengan HTML. Jika kita menggunakan HTML murni, maka kita diakhiri dengan titik HTML. Tapi kalau kita menggunakan sintak PHP di dalam HTML, maka dia harus berekstension titik PHP seperti itu. Kemudian mengenai istilah-istilah yang lain ya mengenai PHP ini, kalian bisa coba untuk menjelajahi Google ataupun tutorial yang lain mengenai apa itu PHP dan lain sebagainya agar lebih jelas ya. Jadi kita akan coba langsung ke menu selanjutnya, yaitu PHP install ya. Bagaimana menginstal apa namanya, di sini sebenarnya bagaimana menginstalasi web server ya. Pada dasarnya ada sebuah web server yang bisa diinstalkan di dalam laptop kalian, yaitu exampp ini ya. Ya, ini adalah web server yang sangat-sangat populer digunakan oleh para pengembang website ya. Ini tidak akan kita bahas sekarang karena fokus kita bukan mempelajari ini, tapi kita fokusnya adalah mempelajari PHP ya, dengan menggunakan web server atau compiler yang sudah disediakan oleh Web3 Schools ya, seperti itu. Itu kurang lebih yang akan kita bahas ya. Selanjutnya kita akan langsung bagaimana coding menggunakan PHP. Kita langsung ke PHP syntax. Oke, di sini kita lihat PHP syntax. Bagaimana cara penulisan PHP ya. PHP itu terdiri dari diawali dengan tanda seperti ini ya, kurung siku, tanda tanya, PHP, dan ditutup dengan diakhiri dengan tanda tanya, kurung siku ya. Kemudian di tengah-tengahnya di sini ada sintak PHP-nya seperti itu. Simpel saja sebenarnya seperti ini. Kemudian penyimpanan filenya jangan lupa dia apa namanya, diakhiri dengan titik PHP ya. Kemudian kita akan coba saja. Yang pertama kita akan menuliskan tulisan hello world ya dengan menggunakan PHP. Tapi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa selain kita mempelajari PHP, kita harus mempelajari juga HTML-nya, karena di sini ada sintak HTML, kemudian di tengah-tengahnya itu ada sintak PHP. Jadi PHP ini berjalan di dalam body dari HTML. Jadi kalau kalian nanti mempelajari PHP, diharapkan kalian juga mempelajari HTML-nya ya, supaya lebih sempurna gitu kalian belajarnya. Oke, di dalam Web3 School ini yang saya maksud sangat memudahkan sekali ya. Di sini kalian bisa try it yourself ya. Kalian tinggal klik
maka kalian akan diarahkan ke dalam sebuah text editor, di mana di sini dia bisa melakukan compiling secara langsung. Nih contohnya di sini ya. Di sini ada H1 my first PHP page gitu ya. Dan ditutup dengan H1, kemudian ada sintak PHP-nya di sini. Kemudian ditutup dengan body dan HTML. Oke, di sini ketika kita running, ini akan otomatis muncul hasilnya di sebelah kanan gitu. Dan ini pun bisa dijalankan di dalam handphone kalian. Tampilannya mungkin akan seperti ini ya. Ketika berada di handphone kalian, mungkin akan seperti ini, atau mungkin akan seperti ini. Ini akan sama saja ya. Kalian mau gelap boleh, atau mau terang juga boleh, silakan. Saya akan coba gelap ya, supaya lebih memudahkan melihat. Sedangkan di laptop ini akan tampilannya seperti ini ya, besar ya. Oke, sekarang kita akan coba rubah sintak yang ada di sini. Misalnya di dalam H1 ini kita akan rubah menjadi selamat datang. Datang di program PHP. Kemudian di dalam echo-nya ini kita jadikan tulisan misalnya saya sangat suka belajar PHP. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Di dalam sintak PHP ya, ini kita enter pun tidak jadi masalah ya. Di dalam sintak PHP ini untuk menampilkan teks di layar ya, ini menggunakan yang namanya echo itu ya, ECHO, untuk menampilkan sesuatu di layar. Kemudian saya akan bahas sedikit yaitu H1. H1 ini merupakan sintak HTML yang berfungsi untuk header ya, atau head. Ini untuk menuliskan sebuah tulisan yang besar, artinya dia sebagai judul ya, seperti ini. Kita akan run coba ya. Kita run, ini otomatis dia akan keluar hasilnya. Selamat datang di program PHP. Saya sangat suka belajar PHP. Ini murni dengan HTML ya, dengan H1 tadi ya. Dan ini dituliskan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti itu. Ya, oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan sebuah sintak PHP, masih berhubungan dengan echo ya. Kita akan buktikan bahwa memang dengan menambahkan echo kita bisa menambahkan sintak atau menambahkan sebuah tulisan di layar ya. Kita lihat di sini, kita tambahkan echo, kemudian tuliskan dan saya sangat suka belajar HTML. Jangan lupa kutip dan titik koma. Kita jalankan. Ya, kita lihat tulisannya muncul, tapi yang jadi pertanyaan kenapa dia tulisannya sejajar ya. Seharusnya dia di bawahnya. Ini yang saya maksud bahwa kita juga harus belajar tentang sintak dari HTML ya, supaya kita tahu bagaimana cara merapikan sebuah teks ya, sebuah elemen. Jadi kita tinggal menambahkan tag HTML untuk pindah baris ya, artinya kita tambahkan di sini titik BR ya. Di sini tag BR ini fungsinya adalah untuk pindah baris atau enter. Jadi setelah tulisan saya sangat suka belajar PHP, di sini ada titik, kemudian tag BR. Di sini ini artinya enter, artinya pindah baris ke bawah, baru ada tulisan dan saya sangat suka belajar HTML. Kita akan buktikan apakah berjalan sesuai dengan harapan. Oke, dia berada di bawah seperti itu ya. Artinya kita sudah buktikan bahwa dengan menambahkan echo
artinya dia memiliki fungsi untuk menampilkan tulisan di layar seperti itu. Ini kalian bisa coba dulu ya untuk pertemuan yang pertama ini sebagai pengenalan. Coba kalian tambahkan tag, misalnya tag HTML-nya di sini, kemudian kalian tambahkan echo juga di sini seperti itu, supaya lebih melatih kalian dalam penulisan sintak baik HTML maupun PHP. Misalnya saya tambahkan di sini ya tag HR misalnya. Tag HR ini fungsinya untuk garis lurus ya. Kita tambahkan seperti ini ya, garis lurus. Jadi setelah H1 di sini ada garis seperti itu, baru saya sangat suka belajar PHP dan saya sangat suka belajar HTML seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini sebagai pengenalan, sambil kalian mengingat-ingat lagi tentang sintak HTML, dan juga kalian juga sudah mengenal sebuah sintak PHP, yaitu echo. Nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya lebih dalam lagi mengenai sintak PHP. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terus berbagi ya dengan share link ini, dan juga subscribe, karena apa yang kalian share mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri sebagai amal jariah buat kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.